pertumbuhan ekonomi Indonesia yang Ya, diklaim katanya naik 5,61. 1%. Itu Ya. kalau nggak salah ya, baca-baca Heeh, dari heeh, berita, heeh. klaimnya tertinggi sepanjang rezim yang pernah ada di Indonesia Raya ini gitu. Kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong, Ya. teman-teman. Penopangnya itu adalah konsumsi pemerintah. Kalau nggak salah itu datanya sekitar lebih dari 21%, 21,81%. Wow. Itu pertumbuhannya ya di triwulan 1 2026. Tapi kontribusi atau distribusinya konsumsi pemerintah ini memang kalau dibandingkan dengan yang lain tuh cenderung kecil. Tapi pertumbuhannya yang tinggi. Dengan melihat program prioritas pemerintah sekarang kan jadi nggak heran kenapa government spending tuh punya kontribusi paling besar lah ya terhadap Ya. pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, cuman aku juga ingin menyoroti di bagian bagaimana kemudian si 21 tadi ya, 21% 21%. uang itu sebenarnya juga nggak berputar ke rakyat per se. Walaupun secara angka gitu, kelihatan nih ada peningkatan segala macam, tapi inequality-nya tetap ada, kesenjangannya tetap ada. Nah, itu permasalahan pelik yang memang harus diperbaiki sih. Halo Sobat Ngobi atau Sobi, ketemu lagi bersama kita. Saya dulu deng karena yang satunya belum kelihatan tapi Iya. suara udah muncul. Iya. Good. Velia selaku manajer riset dan program dari The Indonesian Institute. Rasanya sudah lama sekali saya tidak nge-host di acara ini. Semoga tidak awkward dan tidak lupa bagaimana caranya berpodcast. Hari ini saya ditemani oleh kawan saya, ada Bli Puturusta Adijaya. Yeay. Tolong di shot kameranya Ya, ke PT muka Bidang dia. Ekonomi di Indonesian Institute. Iya, hari ini kita akan ngomongin banyak hal kayaknya. Iya. Mengupdate beberapa hal dan Yap. membicarakan sekaligus menganalisis itu. By the way, baju kita kayak agak ini ya, bertolak belakang temanya. Iya. Jadi Ini lebih ke kondangan sebenarnya. sangat formal dan Sangat ini formal. sangat nongkrong Iya, gitu, tapi casual, nggak apa-apa. iya. Perbedaan itu indah, jangan lupa. Betul. Tapi kayaknya sekarang apa-apa mau diseragamin deh. Oh gitu. Enggak. Jangan mancing-mancing ke sana. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika loh. Betul. Iya. Nah, kita bakal ngomongin yang belakangan tuh rame Mas pertama. Ya, apa itu? Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang Ya. diklaim katanya naik 5,61. 1%. Itu Ya. kalau nggak salah ya, baca-baca dari berita, Heeh. klaimnya tertinggi sepanjang rezim yang pernah ada di Indonesia Raya ini gitu. Kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong, teman-teman. Nah, tapi tentu teman-teman ekonomi kan punya pandangan mereka sendiri dong. Yeah. Pemerintah boleh aja mengklaim, tapi kita juga punya analisis kita sendiri gitu iya, kan. Dan dengar-dengar juga katanya pertumbuhan ekonomi 5,61 ini lucunya paling banyak ditopang oleh government spending. Betul, gitu. konsumsi pemerintah, belanja pemerintah. Ya, alias pemerintah belanja terus, keluar duit terus gitu kan. Iya. Tapi kitanya ya itu. Iya. Nah, jadi mungkin boleh dielaborasi dan dijelaskan gitu. Bagaimana sih angka 5,6 ini menjelaskan keadaan kita sepanjang mungkin 1,5 tahun ya di bawah pemerintahan Prabowo Gibran ini. Kan di triwulan 1 kemarin, ya 2026 bukan kemarin, ya kemarin lah gitu. BPS kan bilang ya, oke, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 5,61%. Itu lebih tinggi dibandingkan ya memang dari triwulan 1 2025 ya, kalau nggak salah itu 4,87%. Terus kamu bilang pertumbuhan ini tertinggi kan dalam beberapa kurun waktu terakhir. Kalau nggak salah di wacana itu tak sebut, wacana di Indonesian Institute tentunya, tak sebut dalam 13 tahun terakhir. Jadi dalam di triwulan 1 itu, dalam 13 tahun terakhir itu ini yang paling tinggi 5,61%. Nah, kamu memang benar, penopangnya itu adalah konsumsi pemerintah. Kalau nggak salah itu datanya sekitar lebih dari 21%, 21,81%. Wow. Itu pertumbuhannya ya di triwulan 1 2026. Tapi kontribusi atau distribusinya konsumsi pemerintah ini memang kalau dibandingkan dengan yang lain tuh cenderung kecil. Tapi pertumbuhannya yang tinggi. Untuk distribusi yang paling besar itu atau kontribusi yang paling besar itu ada di konsumsi rumah tangga. Itu lebih dari 50%, kalau nggak salah 56%-an lah. Terus pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga itu 5,6%-an ya, kurang lebih segitu ya, 5,6%-an. Kemudian ada
PMTB atau investasi fisik kayak bangunan, infrastruktur, kemudian kayak mesin dan peralatan itu juga tumbuh, kontribusinya juga cukup tinggi gitu, 20%-an. Ada juga ekspor gitu, ekspor tuh nggak begitu tumbuh, kurang dari 1% kalau nggak salah, tapi kontribusinya itu cukup tinggi lah. Jadi kan bisa dilihat ya dengan adanya konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah itu ya ditopang lah jadinya. Ya udah kelihatan naik 5,61%. Cuma kan kalau kita bahas lagi ya, kan kontribusi rumah tangganya lebih tinggi nih, 56%-an. Kalau misalnya kontribusi rumah tangganya itu bisa seandainya tumbuhnya lebih tinggi, otomatis pertumbuhan ekonomi kita jadi lebih tinggi kan? Karena kontribusinya tadi 50%-an. Terus yang tadi 5,61% itu kalau misalnya dibagi lagi, walaupun pertumbuhan konsumsi rumah tangganya itu tinggi, ternyata tetap konsumsi rumah tangga itu yang tetap menopang. Kalau 5,61% itu dibagi lagi. 2,94% kalau nggak salah. Teman-teman nanti bisa dicek ya di BPS. Konsumsi rumah tangga ya? Konsumsi rumah tangga itu paling tinggi untuk sumber pertumbuhan ekonomi kita. Jadi masih tetap nih walaupun secara pertumbuhannya konsumsi konsumsi pemerintah atau government spending itu lebih tinggi. Ya tadi ada MBG, kemudian ada realisasi gaji ke-14 kan ya untuk ASN ya itu. Iya, sebenarnya ya sih tadi berdasarkan penjelasan dari Bli Putu juga maksudnya dengan melihat program prioritas pemerintah sekarang kan jadi nggak heran kenapa government spending tuh punya kontribusi paling besar lah ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, cuman aku juga ingin menyoroti di bagian bagaimana kemudian si 21 tadi ya, 21% uang itu sebenarnya juga nggak berputar ke rakyat per se gitu. Jadi kayak oke, ada MBG, ada Koperasi Desa Merah Putih gitu kan, apalagi name it gitu. Dan muternya cuma di orang yang itu aja by the way gitu ya. Misalnya kayak Koperasi Desa Merah Putih atau MBG gitu. Teman-teman bisa lihat di banyak portal berita gitu bahwa misalnya yang punya dapur SPPG gitu ya atau yang punya tanah untuk Koperasi Desa Merah Putih itu ya lagi-lagi dari misalnya anggota legislatif tertentu gitu atau anggota yang berseragam coklat dan berseragam hijau yang kayak gitu. Nah, jadi trickle down effect ya kalau teman-teman ekonomi nyebutnya, correct me if I'm wrong, itu nggak nyampe gitu ke masyarakat gitu kan. Dan lagi-lagi tadi government spending oke untuk menopang ekonomi, tapi itu lebih ke ya bukan sebagai faktor utama mungkin. Bukan sebagai faktor utama dan tidak membuat perubahan apa-apa di masyarakat ya I would say gitu. Jadi maksudnya gini, oke koperasi gitu kan, bikin koperasi, tapi masyarakat misalnya secara manajemen bisnis gitu atau bisnis plan kan menjalankan koperasi itu kan butuh kemampuan atau skill untuk mengelola uang gitu, misalnya kan melakukan pembukuan dan yang lain-lain. Nah itu nggak ada gitu. Bahkan di beberapa portal berita tuh aku sempat baca juga dalam hal misalnya penyusunan produk gitu ya di rak-rak itu kan kalau nggak salah ada ilmunya gitu ya, kalau teman-teman retail mungkin tahu. Nah itu juga tidak diperhatikan gitu, sehingga misalnya ada produk-produk yang harusnya nggak ditaruh di bawah AC langsung gitu, tapi malah ditaruhnya di bawah AC langsung. Atau di display di depan gitu kan. Nah di display yang kayak gitu-gitu. Nah jadi kan ini sangat disayangkan gitu, uang keluar banyak tapi rakyat dapat apa gitu. Nah aku tuh juga jadi keinget sama film yang baru-baru ini rame Mas. Wah apa itu? Pesta Babi, Big Fish. Filmnya Mas Dandi Laksono ya yang banyak dibubarkan itu. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton, basically film ini bercerita bagaimana eksploitasi alam itu terus-menerus dilakukan di tanah Papua gitu ya, specifically, dan bagaimana kawan-kawan di sana, masyarakat ada di sana itu menggunakan local wisdom mereka untuk melawan gitu intinya. Nah yang ingin aku sampaikan adalah tadi gitu, kita selalu berfokus pada pertumbuhan gitu ya. Tapi pertumbuhan itu pertama semu, kedua sangat eksploitatif gitu kan. Semu tadi karena misalnya 21% ditopangnya dari government spending, yang kedua dari industri ekstraktif gitu. Dan yang bikin aku kayak sampai sedih ya waktu nonton si Pesta Babi ini adalah diceritakan
perusahaan yang mengelola berbagai PSN yang Mhm. katanya untuk menopang Iya, ekonomi lah, rakyat apa segala iya. macem, itu ternyata ya dimiliki satu keluarga yang sama gitu. Kalau nggak Oke. salah 10 perusahaan gitu Mhm. dimiliki satu keluarga yang sama gitu. Dan tadi balik ke poinku awal gitu, kita tuh melakukan ini tuh sebenarnya untuk siapa Iya, gitu loh. Dan kalau misalkan diklaim kayak, ya ini untuk rakyat, untuk betul. pertumbuhan Iya. ekonomi Untuk rakyat gitu. yang mana begitu kan? Iya, Iya, untuk rakyat yang mana gitu iya, iya. dan ekonominya tumbuh tuh untuk ekonomi siapa gitu Iya, loh. Itu sih iya. yang maksudnya tuh sangat disayangkan tuh. Ya, betul, betul. Menarik banget tuh. Justru diriku belum nonton, nanti aku harus Mhm, nonton ya. Tapi adalah cuplikan-cuplikan sekilas yang tadi terkait dengan eksploitasi, kemudian pertumbuhan ekonomi untuk siapa. Kalau kita selama ini ya gitu melihat dari sisi, kacamata kebijakan publik dan juga ekonomi kan, misalnya kalau pemerintah bikin kebijakan, kan pasti selalu, arahnya adalah ini adalah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, mmm, meningkatkan pendapatan mereka, dan segala macam dan segala macam. iya, Tapi dalam implementasinya, faktanya, ternyata di lapangan itu tidak seperti itu. Tadi dirimu menjelaskan terkait dengan local wisdom, mhm, di Papua, dan itu mungkin, diriku belum melihat, tapi di beberapa daerah termasuk daerah Bali juga kan, mhm, karena aku dari sana, ya mereka itu juga tetap mendorong local wisdom Bali juga seperti Trihita Karana misalnya ataupun, local wisdom yang lain gitu. Untuk, berupaya agar lingkungan mereka gitu ya, alam mereka tuh juga tetap lestari, nggak hilang. mhm, Karena sekarang tuh ya kayak kebanyakan beberapa kali lah nge-scroll, media sosial atau segala macam, itu udah banyak sekali kayak, Bali itu seperti ini, udah banyak sekarang villanya segala macam, tanahnya yang kayak dulu subaknya itu udah nggak ada, iya, sawahnya gitu kan. Terus sekarang jadi lebih kotor dan segala macam. Nah, itu kan adalah bentuk kalau bisa dikatakan eksploitasi ya terhadap ya tadi, ekonomi itu, baik itu dari sisi produksi, konsumsi, distribusi, dan mhm, segala macamnya. Ini yang juga kayak makanya kan didorong adanya ekonomi hijau, mhm, ekonomi sirkular, yang notabene gitu kan, divisinya Bapak Presiden di Astacita misalnya, ataupun dalam RPJMN ya untuk jangka menengah, dan juga RPJPN untuk mhm, jangka panjang itu juga udah dibahas ya. iya, iya, Kemarin kita ngobrol-ngobrol kan sama, Kementerian PPN Bappenas juga terkait dengan bagaimana pemerintah itu dapat mengakselerasi ekonomi sirkular dan bagaimana target-target itu agar tercapailah target-targetnya misalkan mhm, di tahun 2030, di tahun 2045 dan segala macamnya. Tapi kita juga harus aware gitu dengan fakta yang tadi kamu bilang, kok bisa satu keluarga tadi itu punya iya, perusahaan yang, yang banyak sama, ya mhm, sama gitu kan, berarti ada, konotasi, nepotisme ya, iya. KKN begitu. Nah Dan ini yang ekonomi itu tadi kan muter di orang yang itu-itu aja iya, nggak ada jatuhnya trickle kan. down effect yang kamu bilang Iya, betul. Walaupun secara secara angka gitu, oh kelihatan nih ada peningkatan segala macam, tapi inequality-nya tetap ada, mhm. kesenjangannya tetap ada. Nah, itu permasalahan pelik yang memang harus diperbaiki sih. Iya. Nah, tadi ngomong-ngomong soal itu, klaim bahwa ekonomi kita bertumbuh, tapi Mhm. di saat yang bersamaan kemarin juga rame-rame bahkan sampai aku lihat konten-konten beberapa di TikTok orang luar negeri tuh kayak agak nge-roasting Iya, kita iya. kalau nilai rupiah kita Heeh. sangat turun merosot Iya, gitu iya, iya. ya. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan gitu Mhm, bagaimana kok ekonomi kita bertumbuh tapi mhm, justru dolar kita tuh mhm, turun gitu. Itu mhm. penjelasan secara ekonominya seperti apa tuh? Kalau misalkan tadi, ekonomi tumbuh itu, Mmm, kalau secara teori kan ekonomi tumbuh itu ditopang misalkan dari tadi ya, ada government spending, ada konsumsi, mhm, baik itu konsumsi domestik dan juga konsumsi dari internasional. Kemudian ada investasi yang dari tadi, PMTB yang tadi tak iya. sebut, sama net ekspor. Mmm, Jadi kalau ekspornya lebih besar, otomatis akan, menumbuhkan ekonomi kan. Sayangnya ekspor kita kan cuma sedikit ya, tadi mhm, walaupun positif, tapi impor kita lebih lebih tinggi, makanya ada, negatif di sana. Kemudian terkait nilai nilai tukar rupiah itu juga menarik sih. Bukannya anomali ya, tapi kita juga harus, melihat perspektif kayak investor gitu loh. iya, Misalnya kalau investor tuh ngelihat misalnya nih, ada potensi, stabilitas ekonomi kita lagi terganggu ataupun stabilitas politik lah kita dapat katakan. Kemudian, adanya, "Aduh nggak kurang percayalah ini investor ini terhadap, pasar modal Indonesia," katakanlah. Terus, di sisi lain, ada pasar yang lebih, menarik gitu. Jadi ya udah mereka mengambil dana mereka yang dari sini, ya mhm, udah ditaruh di sana, misalkan di Amerika Serikat ataupun negara-negara maju lainnya. Sehingga,
Kalau udah kayak gitu kan kembali lagi nih dolarnya, karena udah ditukar dolar ditukar rupiah kan, jadinya rupiahnya lebih banyak, penawaran rupiah lebih banyak, makanya rupiahnya menjadi lebih terdepresiasi, ya kan dari berapa tadi 15.000, Iya. terus jatuh ke 16.000, jatuhnya ke 17.000 sekian. Dengan kata lain ketika kita ingin membeli sesuatu dalam dolar, kita menggunakan rupiahnya lebih banyak gitu, Mhm. ya kan, jadi lebih murah, ya dolarnya lebih mahal dan segala macamnya. Tapi orang yang gajinya dolar ya. Ya jangan ditanya ya, itu enak-enak banget itu Iya ya ya. kayak gini, Nah. makanya kan banyak ya, ini shifting sedikit, makanya banyak Mhm. kalau orang luar negeri yang, liburan ke Indonesia, "Oh di sini tuh ternyata murah-murah ya," segala macam, Iya, kayak rasanya sedih banget itu, Iya, kayak bener bener bener. gimana ya semuanya kayak bisa dibeli gitu. Mhm. Ya okelah, kita tidak berbicara ke sana, cuma, sangat sedih ya. Iya. Ya ya kembali lagi ya, melihat bagaimana investor tuh melihat ekonomi Indonesia sih, itu yang paling tak amati mungkin Mhm ya. mhm. Ya karena, ada beberapa hal yang tadi yang kamu bilang kayak kepemimpinan kelembagaan ya misalnya, atau kurang percaya terhadap, pemerintah pusat dan daerah Iya. gitu kan, ya itu memengaruhi ekspektasi investor sih. Iya sih, dan maksudnya melihat lagi-lagi 1,5 tahun ke belakang kan Mhm, sepertinya banyak sekali instabilitas di negara kita ya, iya iya, terutama kan Agustus tahun lalu 2005 ya. gede banget, demo di mana-mana dan itu serentak gitu ya, Iya, apa namanya, beriringan mhm gitu, mhm, berhari-hari. Ya dan tadi kalau misalkan menempatkan diri sebagai seorang investor sih, nggak usah investor iya, deh, ibaratnya gini, ada temen yang kayak mau minjem duit ke heeh, kita, tapi kayak kita tahu riwayat orang ini tuh kayak, "Aduh nih orang nggak pernah ngembaliin duit," gitu iya misalnya, iya atau, iya, "Aduh nih orang kayak, tukang nyolong," gitu iya iya, misalnya. Kan kita juga jadi males kan betul betul, minjemin duit ke dia gitu. mhm, Menurutku itu analogi yang sama dengan investor kepada misalnya negara tertentu mhm ketika mhm, dia ingin menaruh duitnya gitu, ketika dia mau naruh duit di situ dan melihat misalnya, "Aduh nih negara kayaknya indeks korupsinya tinggi nih iya se-ASEAN," gitu. Jadi males gitu, iya mending taruh duit di mana, Singapura atau iya, Vietnam gitu, sekarang atau Vietnam kan Thailand, iya, ya atau mhm mhm. Thailand gitu misalnya. Itu sih. Ya analogi tadi juga menarik dan juga tak tambahin juga nih, Mmm, ingin beli snack misalnya ciki gitu di warung, tapi depan warung itu lagi ada tawuran. ah, Jadi pindah dong kita beli ciki yang di mana, walaupun bener agak jauh bener nih, bener, ini iya deket iya nih, iya. ya udah, ya seperti Cari itu aman cari dong, aman, nggak ya mungkin udah. entar masuk ke situ ikut dipukulin lagi Iya, gitu terus kan. bayarnya lebih mahal terus segala Iya macam, iya ya iya. udah kayak gitu. Iya, nah tapi ini tuh juga aku melihatnya jadi apa ya, mungkin di sisi pemerintah dilematis Mhm, karena mereka kan harus menciptakan kondisi politik yang stabil gitu betul, kan untuk misalnya, menarik investor masuk segala iya, macem gitu. Oke stabil tapi yang aku amati stabilitas yang kemudian diciptakan sama pemerintah itu tuh semu gitu. mhm, Dalam artian misalnya iya, ketika ada orang, menyampaikan pendapat, mengkritik gitu mhm, ya, alih-alih dijawab gitu kan dengan misalnya, data atau penjelasan yang asertif gitu iya, ya, itu malah ditangkap heeh, gitu. Iya sih stabil, tapi apakah itu demokrasi gitu iya, kan itu perlu kita pertanyakan ulang gitu misalnya. Atau yang baru-baru terjadi deh iya, nonton pesta babi iya gitu iya, kan, teman-teman bisa lihat di banyak media itu mhm, dibubarkan. iya, Bahkan intimidasi terjadi di mana-mana gitu kan, mhm, dan yang lain-lain gitu. Jadi, eee, ini bingung juga gitu, maksudnya bagaimana kita melihat akar masalah mhm, dari ini, tapi aku rasa memang akar masalahnya ya pemerintah harus memperbaiki bagaimana cara mereka bertata kelola lah iya ya iya, gitu kan. Karena nggak mungkin gitu menciptakan stabilitas tadi yang semu dengan nangkep-nangkepin orang iya supaya nggak ada demo, supaya iya nggak ada iya, kritik, tapi ya investor datang tapi kita nggak ada demokrasi mhm gitu. mhm, Sementara sekarang yang terjadi juga investornya males investasi di kita, mhm, sementara di dalam negeri juga masih banyak nih yang ditangkep-tangkepin iya iya. gitu misalnya, itu Ya sih. mereka juga melihat juga ya, kenapa ditangkepin, Mhm kenapa mhm tiba-tiba ada rise of autokrasi gitu ya, mhm. atau authoritarianism gitu Iya. kan ya. Dan banyak hal yang dipertimbangkan oleh investor, nggak cuma kayak, oke ketika nanam di sini dapatnya segini dan segala macam, nggak serta-merta itu gitu. Ya tadi stabilitas politik tuh paling penting, mungkin salah satu yang terpenting ya, selain stabilitas ekonomi karena ini berkelindan banget. Mhm. Kalau politiknya stabil ya ekonomi akan tumbuh, itu ada di teori lupa tapi Iya iya namanya. iya.
Ya udah kalau politiknya stabil, kemudian ekonominya bertumbuh gitu ya, otomatis nanti kan ada trickle down effect-nya. Kembali lagi jangan sampai yang tadi kamu bilang itu, yang dimiliki oleh satu keluarga yang tadi perusahaan ya akan, muternya duitnya di sana walaupun, dari sisi angka itu di atas kertas akan muncul. Maka dari itu, pemerintah itu kan sekarang sedang sedang mencobalah gitu untuk menstabilkan, kondisi politik juga dan kondisi ekonomi dan itu kalau dari perspektifku sendiri itu sudah, cukup baik dilakukan walaupun ada beberapa yang kita anggap, "Ini kenapa sih seperti ini?" Gitu kan. Ya mereka berusaha mengkomunikasikannya dengan pendekatan yang mungkin bisa dapat dimengerti oleh masyarakat banyak, terutama di grassroots dan segala macam dan itu menurutku pribadi adalah hal yang sangat luar biasa dan sudah dilakukan ya untuk jangan sampailah kita tuh panik banget dan segala macam. Nah itu untuk menjaga stabilitas juga sih, Vel. Iya, tapi jatuhnya malah jadi kayak asbun ya, asal bunyi gitu Iya. di beberapa hal gitu. Misalnya ya ketika, Pak Prabowo menyampaikan pidato soal dolar merosot kan kayak sebenarnya kan kita butuh penjelasan kan, "Pak kenapa kok nilai mata uang kita tuh sampai bisa serendah ini?" Gitu. Tapi alih-alih menjelaskan itu dan misalnya, meminta maaf gitu ya, kenapa bisa terjadi demikian, yang keluar dari, mulut beliau malah justru kayak, "Ya rakyat di desa nggak pakai dolar kok," gitu. Ya emang sih kita kalau beli kangkung nggak pakai dolar gitu, tapi kan itu juga berpengaruh ke mereka gitu. Misalnya ketika petani membeli pupuk gitu kan, misalnya peternak, eee Beli pakan dan segala macamnya ya. Ada beberapa yang apapun. masih diimpor Iya lah iya, gitu ya. apapun gitu. Termasuk, bahan bakar gitu aku Iya, rasa ya, kayak gitu. Jadi apa ya, ya lagi-lagi ini juga berkali-kali kita sampaikan ya di dalam podcast, tulisan-tulisan kita bahwa komunikasi, publik, komunikasi kebijakan itu tuh menjadi penting dan itu menjadi cerminan bagaimana tata kelola pemerintahan yang dijalankan sekarang gitu. Jadi dan menurutku pribadi ketika komunikasi itu buruk gitu ya, artinya tata kelolanya juga buruk karena pemerintah nggak mau transparan nih ke kita gitu kan, nggak mau menjelaskan apa sih yang sedang terjadi, kita harus gimana, rakyat bisa bantu apa gitu. Jadi seakan-akan kayak, "Oh kita baik-baik aja kok, tenang," apa segala macam, tapi makan susah, cari kerja Ya, lebih susah susah lagi. gitu Iya, kan, iya. gaji nggak naik-naik gitu misalnya, ekonomi kayak gini harga aduh warteg depan tuh udah mulai naik gitu harganya kan. Kita kalau misalkan mau beli makan dan dibungkus plastik itu plastiknya udah harus nambah lagi tuh 1.000 Betul. gitu. Ya kan kemarin, Iya politik kemarin. dan menurutku kayak apa ya, ini mungkin, kayak tumpukan es yang ada di kutub yang mungkin Glasier ya. ya suatu saat akan longsor gitu ya. Sorry kalau analoginya jelek banget. Tapi itu maksudnya kayak sesuatu yang ditutup-tutupi kan suatu saat pasti akan meledak juga Ya, gitu. gunung esnya kan puncaknya kelihatan, Ya, tapi gunung yang di bawahnya esnya. enggak ya kan. Nah, bener. Jadi apa ya, baiknya memang ya being transparan aja gitu. Toh Indonesia tuh juga nggak kekurangan orang pinter kok gitu. Kalau pemerintah mau berkomunikasi dengan baik tuh kita dibantu gitu. Mereka dibantu gitu, kita bantu. Kalau Itu sih. katanya almarhum Kasino Warkop ya, kita itu tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang jujur kalau kata dia. Ya, ini sedikit intermezzo. Ya, itu sih. Nah, kayak gitu. Jadi apa yang kalau misalkan dari dirimu, apa yang mesti dilakukan pemerintahan itu saat ini ya sampai akhir tahun 2026 lah setidaknya? Aku ada rekomendasi tapi kayaknya ini sangat amat tidak mungkin dilakukan lagi. Karena Jangan, harus optimis dong. Jangan pesimis. Iya, karena kayak nggak tahu ya, aku tuh dari awal pemerintahan Prabowo Gibran itu selalu concern dengan bagaimana cara mereka berkomunikasi. Karena tadi aku percaya bahwa cara berkomunikasi yang baik itu artinya juga mereka punya komitmen yang baik terhadap tata kelola pemerintahan gitu kan. Di minggu kemarin aku baru aja diundang untuk ngisi materi yang sama dan aku bilang bahwa ketika dalam proses pembuatan kebijakan gitu ya ada komunikasi yang baik gitu. Misalnya komunikasi yang baik itu apa sih Kak gitu misalnya kan. Ya kita diundang nih misalnya untuk ngobrol, tapi nggak sekedar diundang aja gitu. Kita dijelaskan juga gitu bahwa oke, masukan kalian bagus misalnya, tapi kita nggak bisa akomodir karena ABC gitu. Itu kan juga mungkin teman-teman hukum yang familiar ya dengan teori ini, bahwa partisipasi bermakna itu kan setidaknya harus memenuhi 3 prinsip gitu kan, right to be heard, to be considered, dan to be explained gitu.
selama ini yang kita dapatkan adalah right to be heard dan considered Hmm. gitu. Bahwa kita diundang RDPU iya, diundang FGD iya, Iya. audiensi iya gitu Hmm. kan. Rekomendasi kita diterima Hmm. gitu. Tapi apakah rekomendasi itu diakomodir tadi kan itu pertanyaan lain. Dan Iya. kalau tidak ya nggak apa-apa, tapi kita butuh penjelasan juga Iya, dong gitu. kenapa kan, ya. Kenapa? MBG misalnya itu udah berapa ribu orang yang mengkritik gitu kan dengan data profesor-profesor ahli gizi gitu kan. Bahwa oke, misalnya kita perlu evaluasi nih, kita perlu apa misalnya rombak total gitu, apa secara kebijakan dan yang lain-lain. Tapi itu tidak pernah dilakukan gitu, malah justru dananya selalu ditambah gitu kan. Dan itu juga lagi-lagi tidak pernah dijelaskan ke kita gitu, kenapa kok dia nggak berhenti dulu gitu misalnya. Di tengah banyak anak-anak yang keracunan dan itu selalu dan semakin bertambah. Koperasi Desa Merah Putih juga data teman-teman Celios udah menunjukkan kalau nggak salah ya, teman-teman correct me if I'm wrong, 40% masyarakat di desa itu menolak karena mereka tidak mau dana desanya diotak-atik untuk membayar cicilan untuk modal si koperasi desa. Tapi itu juga tetap dilakukan gitu. Malah justru kemarin habis impor mobil Agrinas gitu ya dari India gitu. Sementara juga kita belum tahu apakah masyarakat desa tuh bener-bener butuh mobil kah atau jangan-jangan mereka butuhnya hal yang lain gitu, traktor gitu misalnya kalau bentuk koperasinya koperasi petani gitu kan. Nah itulah ya hal-hal yang kayak gitu. Jadi penjelasan itu sih yang menurutku menjadi penting dan menjadi cerminan juga gitu bahwa memang pemerintah ya berkomitmen gitu untuk bener-bener membuat kebijakannya tuh untuk rakyat gitu sih. Benar-benar, apalagi gini, kemarin kan Bapak Presiden juga menegaskan kembali ya akan komitmen-komitmennya waktu yang di DPR ya, yang sidang DPR kemarin. Dan kalau diriku melihat ya ini beliau tuh memiliki komitmen yang cukup kuat juga begitu kan. Tapi yang dikritisi oleh banyak organisasi maupun think tank, LSM dan segala macam termasuk kita sendiri, bukannya serta-merta langsung kritik ya, tapi juga memberikan konstruktif criticism dan data bahwa setidaknya itu ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Kayak tadi kamu bilang, ini kenapa tidak di stop dulu karena adanya kejadian ini. Jadi kayak kita tuh juga melihat bahwa kan di ekonomi ada scarcity, ada kelangkaan kan. APBN kita terbatas fiskalnya. Kemudian kita juga punya banyak program prioritas nasional, baik itu Kopdes Merah Putih, MBG, kemudian ada yang rumah tadi kan, yang 3 juta rumah segala macam, ada hilirisasi juga di sana dan segala macamnya. Duit ini kan sudah dialokasikan ke sana, ada pendidikan juga, kesehatan. Jangan sampai nanti karena kerugian ini justru akan merembet nih ke sektor-sektor penting lainnya. Gitu loh, kayak pendidikan, kesehatan. Jadi ketika LSM itu bilang atau think tank bilang oke di stop dulu, dievaluasi, bukan dalam artian tidak setuju terhadap program itu, tapi untuk memperbaiki agar memitigasi kebocoran-kebocoran yang ada dalam proses implementasi kebijakan itu kan. Oleh karena itu kalau aku rekomendasinya ya integrasi antara kementerian dan lembaga, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah juga. Dan kembali lagi ya pemerintah itu harus dengar gitu dan mau mendengar lah setidaknya bahwa kita tuh ya cinta Indonesia, sayang banget sama pemerintah ini ya biar baik-baik aja gitu. Gitu sih. Iya, jadi gitu sih teman-teman. Sama mungkin sedikit bercerita kali ya, sekaligus update dengan apa sih yang sedang dikerjakan TII belakangan. Jadi kita belakangan sedang mengerjakan policy assessment tengah tahun yang nanti rencananya akan di-launching, dirilis di bulan Juli ya. Juli, iya. Nah, di bidang ekonomi meriset soal apa, bisa diceritakan? Ini snippet dulu ya, gitu kan. Melihat bagaimana kesiapan dan kerentanan iklim, tapi ini di 38 provinsi. Jadi kan ada 4 provinsi baru ya, provinsi pemekaran baru. Ada provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, sama Papua Barat Daya. Jadi ngelihat nih, ternyata pokoknya pada intinya ketika suatu provinsi itu siap secara ekonomi, maka mereka itu sangat siap secara untuk adaptasi perubahan iklim. Intinya gitu. Untuk untuk lebih lanjutnya nanti di bulan Juli. Iya, perubahan iklim ini juga topik yang penting ya, since kita iklimnya berubah, kalau misalkan kita serba kekeringan, keanekaragaman hayati hilang kan juga ekonomi kita ikut terganggu dong ya secara nggak langsung kan. Kemarin hujan, ya.
Oke. Nah, di bidang politik aku sedang mengerjakan assessment soal Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Jadi bagaimana kemudian konflik-konflik itu bisa menciptakan kebijakan yang basically tidak bahasanya tidak dinamis gitu ya, tidak oke gitu. Kurang lebih itu. Jadi mungkin nanti bulan Juli bisa dibaca kembali melalui website kami, ada di www.theindonesianinstitute.com. Yes. Dan kemarin juga kita baru aja melaunching program baru ya Yes. yang hopefully akan berkelanjutan, bernama Youth Policy Lab gitu. Jadi basically kita melakukan pelatihan ke teman-teman muda usia 20 sampai 30 tahun untuk menyusun policy brief dan melakukan strategi advokasi kebijakan khusus dengan tema GETSI dan climate change gitu. Dan ternyata seru gitu ya, banyak teman-teman yang sangat passionate di isu tersebut gitu. Dan karena memang isunya timely, relevan gitu ya, semua orang sedang membicarakan climate change gitu. Dan terutama di aspek GETSI-nya gitu, karena kita pengen juga bagaimana penelitian dan advokasi kebijakan itu juga memperhatikan misalnya representasi perempuan gitu ya, bagaimana melibatkan teman-teman disabilitas ke dalam agenda tersebut dan yang lain-lain. Gitu sih. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja sih dari diriku. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan ocehan kita soal pertumbuhan ekonomi ini. Untuk melihat kerja-kerjaan di Indonesian Institute yang lain, tadi bisa langsung ke website kita, ada di www.theindonesianinstitute.com. Dan kita juga ada Instagram. Ada di @indonesian.institute. Ada di X juga. Di X, betul. @the_indonesian. Ada di Facebook, ada di YouTube YouTube TI kita. Iya, nah sekarang Ngobi sudah tayangnya di YouTube kita sendiri gitu ya. Ayo guys, subscribe. Ada di The Indonesian Institute. So, semoga kita bisa ketemu di episode-episode Ngobi selanjutnya. Bye-bye. Sekarang giliranmu bersuara.